Shalom, selamat pagi. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih karena kesediaan-Mu Tuhan sudah memelihara hidup kami. Tuhan, kami inilah bentuk dari ucapan syukur kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan juga nanti kami akan dengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tilik hati kami supaya apa yang tertanam di dalam hati kami akan berbuah. Terima kasih Bapa. Berkati kami sepanjang hari ini. Lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Amin. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari kita lebih lagi pada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Amin. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Sekali lagi, ku tahu Engkau. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan.
akan saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian. Senang sekali apabila pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud Solo. Dan pada bulan ini kita memiliki sebuah tema, yaitu kita akan belajar banyak tentang karakter dan juga segala sesuatu yang berkenan lewat sebuah pribadi, yaitu bernama Daud. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, pada pagi hari ini saya memberikan judul untuk sharing firman saya adalah belajar dari Kehila. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian mungkin masih awam atau mungkin masih juga bingung apakah itu Kehila. Karena seringkali Kehila tidak dibahas ataupun Kehila bukan menjadi sebuah topik utama dalam pembahasan tentang Daud. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk kita boleh belajar sesuatu yang baru tentang Kehila. Nah, sejatinya Kehila adalah nama sebuah kota, di mana pada saat itu Daud sedang dikejar oleh Raja Saul. Dan setelah mereka bersembunyi di gua yang bernama Adulam, nah ada sebuah kota yang berdekatan dengan gua tersebut yang berada di wilayah Yehuda. Kota tersebut bernama Kehila. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, ada kisah yang begitu menarik dalam 1 Samuel 23 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, Bapak, Ibu nanti bisa baca sendiri ayat tersebut di rumah untuk menjadi perenungan untuk kita semua. Saya akan memberikan sebuah gambaran tentang kota Kehila tersebut. Pada saat Daud dan juga pasukannya sedang bersembunyi dan juga dia sedang berjalan menuju ke kota Kehila, ada begitu banyak orang yang melaporkan, ada begitu banyak orang yang berbicara apabila pada saat itu orang Filistin sedang menduduki kota Kehila. Mereka tidak hanya menduduki, tetapi mereka juga dikatakan merampas dan juga merampok segala sesuatu yang menjadi hasil panen ataupun hasil ternak yang dihasilkan di kota tersebut. Dan Daud pada saat itu bergumul kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah aku dan juga pasukanku harus pergi ke kota Kehila tersebut untuk mengalahkan dan juga mengusir, bahkan untuk kita memenangkan kota Kehila tersebut dari bangsa Filistin?" Dan pada saat itu Tuhan menjawab doa dan juga pergumulan dari Daud. Tuhan katakan bahwa bawa pasukanmu dan juga pergilah ke kota itu dan aku akan menyertai engkau. Tetapi saat Daud berbicara dengan teman-temannya dan juga pasukannya, teman-teman dari Daud berkata, apabila kita pergi ke kota itu, apabila kita menyerang kota itu sama saja kita dengan misi bunuh diri, yaitu kita sama saja menyerahkan hidup kita kepada Raja Saul. Nah, mendengar itu Daud menjadi tidak bersemangat. Daud juga kembali berpikir apakah benar yang dikatakan oleh teman-teman dan juga pasukannya pada saat itu. Lalu Daud kembali kepada Tuhan. Daud kembali bergumul, Daud kembali berdoa untuk yang kedua kalinya, dan Tuhan tetap katakan, "Pergi dan aku akan menyertai engkau." Dan singkat ceritanya, Daud beserta dengan 600 pasukannya pergi, masuk, dan juga mereka berperang di kota Kehila tersebut. Dan pada akhirnya mereka dapat memenangkan, mereka dapat mengusir, dan juga mereka dapat memperoleh kemenangan dari bangsa Filistin untuk kota Kehila tersebut. Nah, pada saat itu Daud kembali berdoa dan juga bergumul kepada Tuhan, karena di tengah keramaian, di tengah kemenangannya, Raja Saul mendengar tentang keberadaan Daud di kota Kehila tersebut. Dan Raja Saul pada saat itu sangat senang karena Daud merasa dipojokkan, karena di kota Kehila tersebut adalah kota yang memiliki gerbang, dan saat gerbang itu ditutup maka akan sangat sulit untuk seseorang bisa keluar dari kota itu.
Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, kita tahu pada akhirnya Daud berhasil untuk kabur, Daud berhasil untuk pergi meninggalkan kota Kehilah tersebut. Tetapi pada pagi hari ini ada 2 poin atau ada 2 berkat yang akan saya bagikan ataupun saya sharingkan kepada seluruh setiap kita. Yang pertama, kita mulai dari ayat yang kedua. 1 Samuel 23 ayat yang kedua. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Dan jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, poin pertama yang akan saya bagikan adalah tidak bertanya maka sesat di jalan. Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, seringkali mungkin kita mendengar saat kita kecil tentang sebuah istilah ataupun peribahasa, tidak bertanya sesat di jalan. Nah, sebelum kita mengakhiri tahun 2025 yang sudah ada di depan mata kita, mari sebaiknya kita juga mau untuk mencontoh dan juga kita mau untuk belajar dari kisah Daud yang berada di kota Kehilah tersebut. Tadi di awal ayat kedua dikatakan, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, begitu juga dengan kita. Mari, saat kita memiliki waktu, saat kita masih memiliki kesempatan untuk kita boleh mengakhiri tahun 2025 ini, kita mau untuk bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan tentang setiap rencana, tentang setiap langkah, dan juga tentang segala sesuatu yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Karena kita tahu apabila tahun-tahun ke depan itu belum tentu lebih baik ataupun lebih luar biasa lagi dibandingkan dengan segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Mungkin saja akan lebih baik, tetapi juga mungkin saja segala sesuatunya justru akan lebih buruk. Untuk itu, mari kita mau bertanya dan juga kita mau bergumul, kita mau meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum kita mulai untuk melangkahkan kaki kita. Kita belajar Daud menjadi seorang yang setia, menjadi seorang yang taat. Meskipun teman-temannya, meskipun dunia mengatakan apabila jangan pergi ke kota itu, jangan kita masuk ke kota Kehilah tersebut, tetapi Daud tetap menjadi seorang pribadi yang taat. Dia mau percaya kepada suara Tuhan dan juga dia mau untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang akan menjadi hasilnya, itu adalah urusan belakang. Tetapi kita mau untuk kita melangkah ke depan bersama dengan tuntunan dari Tuhan. Dan di awal cerita kita pasti mengerti dan juga kita pasti tahu apabila Daud dan juga pasukannya masuk ke kota Kehilah adalah karena suara ataupun tuntunan dari Tuhan. Tetapi pernah nggak saudara berpikir ataupun saudara membayangkan apabila kondisi Daud pada saat itu dia sedang terjepit, dia sedang dalam kondisi yang nggak baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti itu seringkali kita sebagai manusia berpikir apabila kita melakukan kebaikan kepada orang lain ataupun dalam kehidupan orang lain, maka suatu hari nanti orang lain tersebut juga akan membalas kebaikan kita. Begitu juga dengan kisah Daud dan juga Kehilah. Daud berharap saat dia membebaskan kota Kehilah, saat dia memerdekakan kota Kehilah, maka setiap penduduk ataupun setiap orang-orang yang ada di dalam kota tersebut juga akan berbuat baik kepadanya, yaitu dia akan diperhitungkan, dia akan dilindungi, bahkan dia juga akan disembunyikan mungkin dari kejaran Raja Saul. Tetapi kita semua tahu bahwa di poin kedua nanti kita akan menggali, kita akan belajar lebih lagi tentang kisah Daud dan juga Kehilah tersebut. Nah, untuk itu saudara sekalian, di poin pertama kita belajar apabila kemurahan hati itu bukan saja menghitung tentang jumlah berkat yang kita terima, tetapi juga oleh ketaatan kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang memiliki pembeda dalam setiap kehidupan kita.
Nah, poin yang kedua adalah kita belajar untuk tidak terlalu cepat kecewa terhadap setiap keadaan kita. 1 Samuel 23 ayat 11 sampai dengan 12 berkata, "Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini, Tuhan Allah Israel? Beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini," jawab Tuhan. "Ia akan datang." Kemudian bertanyalah Daud, "Akan diserahkan oleh warga-warga Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul?" Firman Tuhan, "Akan mereka serahkan." Nah, saudara sekalian, kita belajar di ayat ini, di ayat yang ke-11 dan juga 12, diawali dengan sebuah pertanyaan kepada Tuhan dari Daud. Tetapi ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu kita belajar apabila saat Daud sudah membebaskan, saat Daud sudah memerdekakan kota Kehila, kita tahu apabila seluruh kota Kehila ataupun penduduknya itu justru membalas segala kebaikan yang dilakukan oleh Daud dengan dia menyerahkan kepada Raja Saul. Nah, seperti kita sudah berbaik ataupun kita sudah berbuat baik kepada sesama kita, tetapi justru kejahatan ataupun ketidakbaikan yang justru kita dapatkan, kurang lebih seperti itu saudara sekalian. Tetapi lebih hebatnya lagi adalah kita tahu apabila Daud memutuskan untuk tidak membalas. Daud memutuskan untuk tidak membunuh, menghabisi, ataupun juga menyingkirkan seluruh penduduk yang ada di kota Kehila tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud adalah dia pergi meninggalkan kota itu dengan kebebasannya, dengan kemerdekaannya, bahkan dengan setiap perbuatan baik yang sudah dia lakukan untuk kota Kehila tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, menurut sebuah survei yang dilakukan oleh University of California di Los Angeles, hasilnya adalah menempatkan kurang lebih 63% dari setiap kita itu mengalami sebuah luka hati. Dan kita begitu mudah untuk sakit hati, kita begitu mudah untuk memiliki dendam, dan juga kita begitu mudah untuk dikhianati oleh sesama kita. Yang mana kita tahu apabila hal-hal seperti itu bukanlah hal-hal yang baik apabila terus kita biarkan dalam kehidupan kita. Untuk itu, poin yang kedua kita belajar dari kisah Daud dan juga kota Kehila adalah jangan pernah kita menghitung setiap kesalahan ataupun kesalahan demi kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Tetapi biarkan kita untuk kita boleh belajar tentang mengampuni, kita belajar tentang melepaskan pengampunan, kita belajar tentang bersyukur, dan juga kita belajar tentang untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita memiliki hubungan kita bersama dengan Tuhan Allah kita juga demikian. Jangan sampai Tuhan sudah berbuat begitu baik dalam hidup kita, Tuhan sudah mencurahkan berkat-Nya yang terbaik dalam hidup kita, tetapi kita justru menjadi seperti orang-orang yang ada di Kehila. Kita lupa tentang kebaikan Tuhan, kita lupa tentang apapun yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, dengan kita mengkhianati Tuhan, dengan kita membuat kecewa hati Tuhan. Mari saudara sekalian, kita mau untuk belajar, untuk kita boleh terlebih lagi kita ada di dalam rencana Tuhan, dengan kita belajar memberikan pengampunan untuk orang-orang ataupun setiap keadaan, setiap kondisi yang ada dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, pada pagi hari ini kita belajar tentang Daud dan juga kisahnya yang ada di kota Kehila, yaitu poin yang pertama adalah kita mau belajar untuk bertanya terlebih dahulu sebelum kita melangkah melakukan sesuatu. Dan juga yang kedua, kita belajar untuk kita tidak cepat kecewa, dan kita belajar tentang sebuah pengampunan yang kita berikan untuk saudara-saudara maupun sesama-sesama kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas kembali.